Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 6-15. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Di tengah kondisi ekonomi sosial yang cukup timpang, kita tidak kesulitan untuk menemukan orang-orang yang bergumul dalam kekurangan perekonomian untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Banyak pihak yang juga tergerak untuk mengumpulkan daya bersama demi memberikan bantuan bagi individu-individu tersebut. Gerakan sosial semacam ini pada umumnya didasari dengan sebuah kesadaran bahwa manusia perlu saling menolong demi menciptakan keseimbangan tatanan kehidupan bersama. Tentu saja, hal ini adalah sesuatu yang baik. Tidak ada yang salah dari sebuah tindakan tolong-menolong. Namun, pada hari ini, kita akan mengkritisi lebih dalam terkait tema tersebut berdasarkan tulisan Paulus. Pada perikop ini, Paulus memulai dengan sebuah pernyataan tegas tentang tolong-menolong. Bahkan, ia memberikan semacam hukum atau pola kehidupan yang terkesan sederhana, meski tidak dapat disikapi dengan simplifikasi. Paulus menuliskan, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Sekilas, hal ini memberikan sebuah pola bisnis yang sangat menguntungkan. Apabila seseorang memberikan banyak, maka ia akan mendapat banyak pula, atau mungkin jauh lebih banyak. Begitupun sebaliknya, bagi orang yang memberikan sedikit akan mendapat sedikit pula. Namun apakah sesederhana itu maksud dari tulisan Paulus dalam perikop ini? Sahabat Alkitab, secara lebih luas, Paulus tidaklah sedang memberikan sebuah nasihat bisnis atau hitung-hitungan prinsip ekonomi di dalam tindakan tolong-menolong. Justru, ia sedang mengajarkan jemaat di Korintus perihal kualitas mendasar dari sebuah tindakan menolong, yakni totalitas dan kemurnian niat pada diri orang yang melakukannya. Setiap pemberian atau perilaku menolong semestinya muncul dari sebuah kesediaan total dan tanpa intensi keuntungan personal. Pertolongan semacam itulah yang akan jauh terasa lebih nikmat dan memuaskan, entah pada diri si pemberi maupun si penerima. Lagi pula, bukankah kontradiktif ketika sebuah pemberian justru dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan? Selain itu, di dalam kerangka iman sebagai umat Tuhan, kita percaya bahwa segala pemberian yang dapat kita lakukan adalah bagian dari anugerah yang sudah Tuhan berikan, bukan hasil dari upaya sendiri. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat, anugerah, karunia yang boleh kami terima dari Tuhan. Mampukanlah kami untuk mewujudkan syukur itu dengan dan melalui berbagai perilaku kami, tolong-menolong dengan sesama kami. Biar semuanya kami lakukan dengan kemurnian niat di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.